Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan kami mau menaruh setiap iman kami hanya kepada Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kesembuhan, kesembuhan dari-Mu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kepastian, kepastian dari-Mu. Haleluya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, saya percaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kita semua ada di dalam keberkatan Tuhan.
Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Baiklah, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala kegiatan, aktivitas kita. Di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34, di sana dituliskan tentang hal kekhawatiran. Dan Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, "Jangan kamu khawatir. Kamu lihat burung di udara. Ya, jangan kamu khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Lihat burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun mereka dikasih makan oleh Bapamu di surga." Amin. Dan juga dikatakan, jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang kamu pakai. Lihat bunga bakung di ladang yang bertumbuh, tidak bekerja dan tidak memintal. Sedangkan Salomo yang kemegahannya melebihi dari bunga bakung ini, dia tidak berpakaian seindah bunga bakung itu. Jadi jika Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok akan dibuang orang ke dalam api, tidakkah kita melebihi daripada bunga bakung, daripada rumput di ladang ini? Tidakkah Allah akan mendandani kita? Tidakkah Allah akan peduli kepada saya dan saudara? Dia begitu sayang kepada kita semua. Oleh sebab itu, firman Allah berkata begini. Mari kita baca. Ini adalah ayat mas kita. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-31. Dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Nah, saudara-saudara, firman Allah mengajak kepada kita untuk kita tidak khawatir apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita minum. Saudara bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya yang tadi sudah saya sampaikan. Mengatakan burung aja di udara, Tuhan pelihara, bahkan bunga bakung di ladang, Tuhan dandani, rumput di ladang yang sehari hidup, Tuhan tidak cuekin, ya. Apalagi kita lebih daripada semua itu. So Tuhan katakan jangan kita khawatir. Jangan khawatir. Tetapi di ayat ini mengatakan, kita lihat lagi di sana dikatakan, janganlah kamu khawatir dan berkata, ya. Jadi jangan kamu khawatir dan jangan kamu katakan. Ya, jangan kamu katakan kekhawatiran kamu. Jangan kamu berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Nah, saudara, kebanyakan kita begitu khawatir dan kita katakan kekhawatiran kita. Tapi lewat firman Allah saat ini mengajak kepada kita, ketika kita khawatir, jangan kita berkata-kata, jangan kita katakan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Iya kan? Kadangkala ketika kita khawatir, kita katakan, aduh, mampus aku. Ada yang mengatakan demikian. Atau, aduh bagaimana ya kalau begini, bagaimana ya kalau begitu. Jadi kita manusia mempunyai kecenderungan untuk mengatakan apa yang kita khawatirkan. Tapi firman Allah pada pagi hari ini mengajak kepada kita untuk mengatakan, ketika engkau khawatir, jangan engkau katakan kekhawatiranmu. Perkatakan yang baik saja. Amin. Kenapa jangan perkatakan kekhawatiranmu? Karena kita perlu berhati-hati dengan perkataan kita. Ada ayat-ayat di Alkitab yang menuliskan hati-hati dengan perkataan kita. Kalau di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, siapa mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga ucapannya. Ya. Kalau kita ingin melihat hari-hari kita baik, marilah kita jaga ucapan kita. Bahkan Amsal 18 ayat 21 ayat yang sangat terkenal mengatakan, hidup mati dikuasai oleh lidah.
Ya, siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Nah, saudara, itu sebabnya berhati-hatilah dengan perkataan kita. Amin. Ya, mari kita sama-sama, termasuk saya juga, ya, untuk kita belajar menguasai lidah dan perkataan kita. Kita tidak mengatakan apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi ketakutan kita. Kalau misalnya iblis datang dan membuat kita khawatir, ingat, Yesus datang dengan firman-Nya dan Dia mengatakan, jangan kamu khawatir dan jangan kamu katakan. Roh Kudus yang ada di dalammu akan mengingatkan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Ya, perkatakanlah firman Tuhan yang diingatkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, mari rajinlah untuk membaca firman Allah. Rajinlah untuk mendengarkan, merenungkan firman Allah. Sehingga firman itu merema di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kekhawatiran itu datang, kita bisa memperkatakan firman Allah yang menguatkan kita, ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau burung saja di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, Tuhan beri makan. Apalagi kita, apalagi saudara, apalagi saya, pasti Tuhan akan beri makan. Pasti Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan tolong kita. Kalau mungkin ada di antara kita juga mengalami sakit penyakit dan rasanya sudah pergi ke dokter A, ke dokter B, dan ada kekhawatiran dengan sakit penyakit kita karena rasanya tidak sembuh-sembuh. Tetapi ada firman Allah yang menguatkan kita, yang bisa harusnya kita perkatakan. Kita bisa katakan, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Amin. Bahkan di dalam kitab Yesaya mengatakan, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Lalu dikatakan juga, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Puji Tuhan. Nah, kalau kita terus memperkatakan yang baik, memperkatakan firman Allah, saya percaya kekhawatiran itu akan lenyap, kekhawatiran itu akan sirna. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan, kemampuan dari Tuhan saja. Kita bergantung pada Tuhan dan disitulah kekuatan kita. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, disitulah kekuatan kita. Amin. Perkatakan firman Allah dan bukan kekhawatiran kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami percaya kami boleh ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terlebih Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan dalam kehidupan kami untuk kami tidak khawatir. Bahkan Bapa di surga, kami tidak mau memperkatakan kekhawatiran itu dalam kehidupan kami. Biarlah dalam kehidupan kami mau tetap terus memperkatakan firman dalam kehidupan kami. Bahkan memperkatakan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Bapa di surga, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, bukan saja sekedar kami dengar, tetapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami mau serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan senantiasa memberkati bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa dan negara ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, bahkan seluruh jajarannya yang ada Tuhan. Kami juga mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan senantiasa menyertai kehidupan mereka,
memberkati juga kehidupan mereka. Biarlah hikmat yang daripadamu Tuhan menjadi bagian milik mereka Tuhan. Bahkan kami percaya roh takut akan Engkau akan taruh dalam kehidupan mereka, agar ketika mereka menjalankan setiap tugas dan pekerjaan yang Engkau percayakan dalam kehidupan mereka, mereka bisa mengerjakannya dengan baik, mereka bisa mengerjakannya sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap orang-orang yang bekerja di garda depan Tuhan untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Buat para dokter, bahkan tim medis yang ada Tuhan, kami mau juga berdoa dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong kehidupan mereka, Engkau yang akan memberkati kehidupan mereka. Biarlah juga Bapa hikmat yang daripadamu Tuhan Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka Tuhan, agar ketika mereka juga menjalankan setiap pekerjaan mereka Tuhan, mereka bisa menjalankannya dengan baik, mereka bisa menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan terlebih Bapa di surga, sukacita yang daripadamu Tuhan Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka. Bahkan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya juga Engkau yang akan senantiasa menolong kehidupan mereka. Mungkin ada di antara umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan menjamah setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah kesembuhan yang daripadamu Tuhan menjadi bagian milik mereka Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu mungkin yang saat ini Tuhan mereka dalam mengalami masalah dan persoalan hidup Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Engkau juga yang akan tetap terus bersama-sama dalam kehidupan mereka, menolong setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah dan persoalan yang mereka hadapi pada saat ini Tuhan. Bahkan juga kami mau berdoa Tuhan, mungkin ada di antara umat-umat-Mu Tuhan yang saat ini mereka sudah jauh daripadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan menjamah setiap kehidupan mereka, Engkau yang akan menarik kembali kehidupan mereka Tuhan, agar mereka mau lagi mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan senantiasa tetap terus bersama-sama dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan kami di sepanjang hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau melangkah di hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.